Guys, selamat siang untuk semua. Selamat hari Minggu. Gue mau berbagi cerita, mau sharing ya tentang dunia per YouTubean ya. Secara gue dulu nggak paham banget mesti gimana tuh YouTube. Gitu kata ininya mah masih gaptek lah atau apa buta or something like that. Tapi dengan banyak mempelajari nonton video-video gitu kan, kita jadi paham oh mesti gini 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 gini. Oke dah kayak gitu. Nah, gue setuju dengan adanya provider ya yang penyedia jasa untuk menambah subscriber, menambah jam tayang, dan even though artis-artis luar juga, selebritis luar yang apalagi yang di sini yang lokal punya itu pasti beli artinya kita bayar orang dan orang yang mengerjakan channel kita kan begitu. So dan apa ya, buat gue tuh kayaknya menurut gue tuh nggak ada yang dari misalnya 20.000 subscriber atau 200.000, itu 200.000 tuh nggak semuanya pure atau murni. Dari 200.000 views satu video, katakanlah 2 juta view pada satu video kita gitu kan, gue nggak percaya bahwa 2 juta view pada satu video kita itu murni semuanya view yang ditonton. Sorry, kenapa? Karena ya ini dunia internet gitu kan, ini dunia sistem robot lah seperti itu, something like that, you know. Dan well, tapi it's okay secara juga. Gue inget gue mulai growing channel tuh tahun lalu bulan Mei ya, bulan April atau Mei gitu-gitu, dan itu awal pandemi di Jakarta kan. Dan gue inget banget itu awal jumlah subscriber di channel gue baru 66. Nggak tahu siapa yang subscribe, gue juga bingung. 66 subscriber. Pas gue cek gitu kan, gue pengen harus tahu nih data-data channel gue sendiri. Nah ternyata waduh 66 subscriber. Itu awal gue inget banget. Terus nambah. Nah dengan nontonnya gue mulai bedah aplikasi yang namanya YouTube gitu, dan nonton video-video dari para youtuber yang udah senior yang udah pada banyak lah subscribernya, yang ratusan, yang jutaan gitu kan. Dan banyak input yang didapat gitu kan, banyak pencerahan sih. Dan itu membuat gue semakin ngerti bahwa oh seperti ini nih dunia per YouTubean. Oke deh. Nah sekarang subscriber gue udah 3.000 lebih lah. Jadi di atas persyaratan YouTube ya, mudah-mudahan YouTube nggak ada peraturan baru lagi. Kalau YouTube punya peraturan baru bahwa syaratnya subscriber 2.000, mati deh. Ya nggak, 1.000 aja udah megap-megap. Ada teman-teman yang ya gaptek gitu kan, yang buta, aduh gimana sih ini nggak naik nih, join channel di YouTube udah lama, udah dari tahun sekian gitu kan, udah video udah sekian, numpuk 1.000 video sampai udah dihapus juga subscribernya, ya tetap di bawah 1.000. Nah ya gue sempat bantuin juga sih, ngasih jalan pakai nih youtuber A, youtuber B, youtuber C gitu. Soalnya dia menyediakan jasa untuk menambah jam tayang, menambah subscriber gitu. Nah cuman kalau buat gue provider jasa untuk growing channel ya, ya fine aja sih sejauh itu nggak melanggar requirement daripada YouTube atau apa sih kayak kode etik atau apalah namanya gitu kan. Karena takutnya kalau sampai melanggar nanti kena banned, di-ban kan nggak lucu juga gitu. Channel gua sebenarnya termasuk lama juga untuk jam tayang untuk mencapai 4.000 jam tayang ya. Gue mulai kembangin channel gue itu dari tahun lalu. Gue kembangin channel gue dari tahun lalu, dan bulan Maret ya, bulan Maret atau April gitulah, pas sudah awal pandemik di Jakarta 2020 kan. Nah dan gue pakai tools, dan menurut gue aman tuh, karena ada satu channel juga yang pakai tools itu dan dia aman, dia udah demonetisasi channelnya.
dan kita temenan di WhatsApp. Dan untuk teman-teman yang masih pada belum 1000 subscriber, ya sabar aja lah, karena jam tayang, kalau gue juga jam tayang channel gue belum 4000, gue juga bingung gitu. Padahal gue udah nonton video ngumpulin apa tuh koin-koin ngumpulin koin-koin lah, beli koin dalam aplikasi lah, ya kan, untuk menambah subscriber, menambah jam tayang, menambah yang like, yang view pada satu video atau beberapa video di channel gue gitu. Sampai begadang-begadang, sampai nggak ngapa-ngapain, YouTubean aja pokoknya. Sampai family gue di Belanda bilang begini, aduh itu udah setahun lebih belum ada gaji, YouTube belum kasih gaji, bagaimana sih YouTube itu bohong ya. Nah itu sepupu gue di Belanda, terus adik nyokap gue kan tinggal di Amerika juga. Kalau kita ngobrol sharing di WhatsApp juga dia gitu. Jadi gue nggak ngerti, jadi gue cuma jelasin ke family bahwa ya gue lah yang bego, ya kan. Maksudnya tuh nggak paham mesti gimana ya, upload video ya sedikit banyak sih udah ngerti, apa kayak mesti nambah view kayak gitu mah oke lah, tapi untuk seterusnya dan yang detail-detailnya aduh pusing deh. Jam tayang gue sampai sekarang ini baru 2000 jumlahnya, 2000 sekian lah gitu. Tiap hari sih gue promosi video nih, katakanlah channel asal-asal. Kenapa dibilang channel asal-asal? Karena channel ini channel awal gue upload video-video gue di YouTube gitu kan, tahun 2015. Dan awal itulah data yang di YouTube itu, kalau lu orang pada kepoin tuh channel gue Sinda PA Channel, dan lihat di deskripsi channel di bawahnya tuh ada data dari pihak YouTube bahwa gue joinnya tahun 2015. Cukup lama kan men, wow. Dan jam tayangnya sejak gue aktifkan channel gue tahun lalu bulan April atau Mei sampai sekarang baru 2000 lebih jam tayang. Ya emang sih banyak video-video juga yang gue hapus, karena gue sebenarnya kan main keyboard tuh, main gitar akustik, main piano. Nah ada beberapa lagu dulu yang gue nyanyiin tahun lalu ya, karena gue nggak ngerti mesti judul tuh mesti gimana supaya nggak kena copyright atau klaim hak cipta. Pas gue upload kena itu klaim hak cipta beberapa video, dan gue nggak ngerti mesti gimana naik banding atau apa, gue hapus aja. Pakai jalan pintas, hapus aja lah, udah selesai. Padahal udah view-nya tuh pada video itu udah lumayan banyak, ada yang udah 1000, gue hapus udah. Jadi ya mungkin tuh membuat grafik apa namanya, jarum jam tayangnya tuh jadi mundur lagi gitu kan, jadi lama lagi. Aduh capek deh. Nah sekarang nih 2300 berapa lah gitu kalau gue cek di Chrome YouTube Studio. Gue nggak tahu sampai kapan nanti bisa dapat 4000 jam tayang, tapi hopefully akhir tahun. Sebenarnya sih gue pengen beli ya. Karena tuh kalau gue nonton video-video dari kemarin tuh kan, gue nonton video-video tuh banyak banget tuh yang nawarin apa namanya, jasa ya kan, untuk menambah jam tayang, gabung di grup YouTube pemula. Kayaknya gue bukan pemula deh ya, karena gue join YouTube udah lama men, udah dari 2015 terus udah gitu ya. Subscriber gue udah 3000 ya, udah di atas 1000 lah ya. Jadi nggak bisa dibilang juga pemula ya, di tengah lah istilahnya, lagi tengah jalan nih istilahnya. Jam tayang juga lagi tengah jalan karena dia di tengah kan. YouTube maunya 4000, jam tayang yang gue dapat sekarang ini baru 2000 sekian gitu, 2000 plus lah. Jadi mau kalau gue dikategorikan sebagai YouTuber pemula ya nggak juga kali ya, karena ya udah di tengah sih, jadi apa dong pancaroba ya. Nah jadi apa ya, gue masih I've been thinking kalau gue pakai jasa untuk menambah subscriber, jasa untuk menambah jam tayang ya kan. Secara jam tayang gue ada 2000, terus berarti gue cuma tinggal nambah 2000 lagi.
atau gue bisa aja nambah 4.000, katakanlah yang 2.000 itu nggak ada, anggap nggak ada lah gitu kan, nggak apa-apa sih gitu. Secara family gue atau saudara gue ya support lah gitu. Cuman ya mereka juga mikir juga, ini kapan nih channelnya si Sinda PA channel, gajian YouTube-nya kapan, takdirannya kapan nih ya kan, giveaway-nya kapan, bayar utangnya jadi kalau mikir ke situ sih ya gimana ya, pengen banget sih beli pakai provider gitu ya untuk ngembangin channel, nambah jam tayang. Kalau subscriber ya mungkin nambah dikit aja kali ya karena sejujurnya gue sebenarnya sih kepengen ya itu jam monetisasi dipercepat gitu, cepat mencapai 4.000 jam tayang ya kan, cepat dimonetisasi sehingga bisa gajian dan bisa berbagi juga dengan orang lain dan lain-lain ya, bisa banyak hal lah yang dibuat. Karena hidup ini kan kita ada target, apalagi ini masih pandemi ya gitu, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan dan segala macam, no income dan segala macam kayak gue jadi emang YouTube ini masih banyak sih peluang-peluang yang kita bisa raih ya. Cuman gue masih mikir untuk beli yang namanya jam tayang dan untuk menambah subscriber atau view atau like, karena so far sejauh ini gue mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Cara-cara yang gue nonton di aplikasi YouTube, di video-video yang ada di aplikasi YouTube itu kan, tutorial dan sebagainya ya, gue sejauh ini gue ngerjain sendiri. Gue belum pernah pakai jasa atau provider untuk mengembangin channel gitu. Ada teman yang pakai ya, mudah-mudahan sih aman ya. Sejauh ini ya memang para provider yang ngembangin channel-channel kita berbayar gitu kan, jadi kita bayar ke mereka yang ngerjain gitu. Emang sih banyak yang videonya gue tonton dari kemarin semua bilang aman nih, pakai gue punya nih aman, pakai jasa gue nih aman gitu kan. Tapi so far kita who knows, siapa yang tahu sampai sejauh mana aman ya enggak. Secara YouTube kedepannya juga pasti akan banyak perubahan. Dari kemarin pun ada perubahan kan, yang ternyata mesti 1.000 subscriber, mesti 4.000 jam tayang, dan itu wajib. Sebelumnya kan nggak ada. Nah, who knows, siapa yang tahu kalau untuk beberapa waktu ke depan ada lagi peraturan baru, ada lagi misalnya requirement atau persyaratan baru, nggak ada yang tahu kan. Jadi mudah-mudahan sih aman ya, benar-benar aman gitu ya, dengan memakai provider, menambah jam tayang, menambah subscriber dan sebagainya untuk growing channel lah ya, seperti itu. Dan saran gue untuk para YouTuber pemula yang belum 1.000 subscriber, yang belum mencapai 1.000 subscriber, gitu deh ya. Kalau menurut gue sih pakai aplikasi atau tools, alat itu menurut gue nggak masalah tuh, karena ada satu channel juga yang udah dimonetisasi ya, dan gue nonton videonya dan dia sendiri ngakuin aplikasi bla 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 itu aman karena ternyata dia lolos monet. Nah gitu, bukan berarti gue nggak mau pakai provider jasa dari youtuber yang menawarkan jasa untuk udah bisa menambah jam tayang pada channel kita dan sebagainya, karena channel mereka udah dimonetisasi. Jadi mereka membuka jasa, mereka membuka provider, mereka membuka kesempatan kalau kita mau mengembangkan channel YouTube kita pakai jasa mereka, dan semua bilang aman. Pertanyaan gue, sampai seberapa jauh amannya ya kan? Itu aja sih. Ya, mudah-mudahan sih aman sampai termonetisasi. Setelah itu ya terserah kita ya enggak, setelah itu ya terserah Anda. Nah gitu. Jadi emang dunia YouTube itu unik ya, dengan algoritmanya
dengan ada istilah CEO, ada istilah apa lagi tuh, cost per click ya, CPC dan sebagainya, metadata dan sebagainya. Terus aduh pusing deh pokoknya. Tapi kalau mempelajari tiap hari, karena gue punya banyak waktu lowong kalau lagi nggak ada acara kemana-mana gitu kan, itu gue jadi kutu deh masih YouTube. Kalau ada istilah kutu buku, kalau gue kutu YouTube, nah gitu. Udah nempelnya sama YouTube aja, nonton video-videonya juga YouTube aja, gila kan. Itu sementara jam tayang gue ya segitu-segitu aja. 2000 sekian. Aduh, terus gimana dong ya? Gimana ya teman-teman? Ada yang punya ide, saran? Silahkan komen di bawah video yang tak bergambar ini. Kenapa gue bikin video tak bergambar? Ya suka-suka gue dong, ya nggak? Kan channel gue. Dan kalau lu nggak suka ya nggak usah nonton, nggak usah dengerin. Karena nonton juga nggak ada gambar. Jadi ini mirip radio rusak. Ini sharing gue dengan apa namanya, kalian semua para YouTuber, pokoknya yang udah pada punya channel di YouTube ya namanya YouTuber lah, ya nggak? Mau channelnya ya gue baru 100 subscriber nih, ya tetap aja lu YouTuber gitu. Kenapa dibilang YouTuber ya? Karena lu punya channel di YouTube, ya nggak? Seperti itu. Jadi ya gue banyak banget nonton video-video yang ada yang bilang, aduh channel lu mungkin Sinda, channel lu kurang menarik, bahkan channel lu tuh nggak menarik, tau nggak ada apalah editan lah, nggak ada apa namanya, kayak pakai apa tuh yang itulah untuk bikin ya apa sih istilahnya tuh, apa tuh istilahnya ya, ya untuk membuat video lebih menarik atau apalah. Men, gue pernah lihat, gue sangat sering kan nonton video-video di aplikasi-aplikasi yang dalamnya tuh dia provide semua video-video yang ada di YouTube. Dan gue nggak hanya nonton, tapi setelah gue nonton atau awal gue nonton, pasti gue klik dulu nih untuk melihat atau kepoin channelnya siapa ya gitu kan. Oh ternyata dia channelnya orang luar lah misalnya. Pernah ada satu channel yang gua tonton, itu bagus banget yang nyanyi orang luar tuh, bagus banget yang nyanyi itu, siapa main bandnya juga bagus, wah talented banget. Tapi setelah gua kepoin channelnya nggak berkembang, artinya subscribernya masih di bawah 1000, dan juga view pada channel juga apalagi. Padahal ya multi talented gitu loh. Jadi intinya memang mesti growing channel, bukan memperindah video, membuat satu video menarik, oke, tapi tetap mesti growing channel kayak gitu. Kayak temen gue tuh siapa namanya itu, tuh dia. Nah dia talentanya kan nyanyi tuh, main gitar, dia bikin videonya sebagus mungkin. Gue nggak tahu sekarang, gue belum lihat lagi, cek lagi channelnya dia. Tapi gue berharap sih channelnya dia udah ya at least nambah lah subscribernya ya. Karena waktu tahun lalu itu channelnya si Ungke ini masih subscribernya tuh masih di bawah 500 ya kalau nggak salah tuh, kayak gitu. Padahal dia talented banget, dan dia nggak hanya dengan modal talenta musiknya dia juga create videonya sedemikian rupa, semenarik mungkin. Tapi ya channelnya tetap aja segitu gitu loh. Nah akhirnya itu membuat dia jadi males dan udahlah gitu. Nah ini yang kayak gini nih yang harus diantisipasi, maksud gue gini, jadi jangan nyerah gitu. Memang untuk mencapai kesuksesan, untuk kita bisa sukses kan mesti ada harga yang harus dibayar, benar nggak? Dalam hidup ini pun ada harga yang harus dibayar. Nggak bisa take it for granted gitu aja gitu loh. Jadi ya no pain no gain.
gitu. Jadi mudah-mudahan si Ungke denger ya video ini. Video radio rusak. Harusnya jangan nyerah, never give up, dan cari tahu ya kan, masuk di komunitas, gabung di grup. Ya mau gabung di grup YouTuber pemula banyak banget, di Facebook ada, Instagram ada, Telegram ada, kemarin juga gue ditawarin tuh, terus di WhatsApp ada juga, di Messenger ada, pokoknya banyak cara lah sebenarnya sih kalau gue lihat ya, untuk jalan-jalan pintas gitu untuk cepet termonetisasi channel kita gitu kan, secara udah banyak uang yang dikeluarin ya nggak. Udah banyak dukungan sana sini, aduh ini kok channelnya belum termonetisasi, belum cair gitu. Teman-teman gue sampai udah cair belum channel lu, traktir dong, jangan lupa ya kalau channel lu udah cair. Waduh repot deh. terus kalau teman-teman gue gitu tuh, tidak kalau channel udah cair jangan lupa ya, katanya Agustus. Kapan dong cair channelnya? Waduh. Nah, kembali lagi ke laptop salah nih. Jadi menurut gua untuk sebuah channel yang kita udah bikin di YouTube, ya jangan dibiarkan terbengkalai, ya kan. Terus mesti gimana? Ya dikembanginnya gimana? Ya belajar, learning by doing, ya nggak, praktek sambil belajar. Gimana caranya ya? Nontonlah video-video dari para YouTuber yang udah sukses gitu kan, kayak teman gue tuh si Mongol Stress, itu dulu sama-sama pelayanan di satu persekutuan di Jakarta Pusat, dan dia udah ngetop di stand up comedy ya, channel juga udah berkembang, udah 100, gue lihat kemarin tuh udah 109.000 subscriber. Wow, view pada channelnya tuh udah 3 jutaan lebih, 4 juta kali sekarang. Kadang-kadang gue pikir call friend gitu kan, artinya kemarin gue sempet DM ya, dia belum respon sih. Mudah-mudahan dia tidak menjadi orang yang sombong karena sudah sukses. Untuk seorang Mongol Stress, tapi dia tetap rendah hati, membumi ya enggak, dan tetap ingat sama teman lama, dan juga ya istilahnya ngangkat-ngangkat dikit lah sama teman lama ya enggak. Kayak gitu. Jadi ya sukses untuk Mongol juga, mudah-mudahan dengar video radio rusaknya Sindap ya. Dan ini siang juga ya gue mau menyapa family gue dulu ya, family gue yang ada di adiknya nyokap gue di Amerika. Terus juga thank you banget untuk supportnya Maona, dan juga di Belanda tuh ada sepupu gue 3 orang majus yang senantiasa support walaupun ngomel-ngomel gitu kan, itu YouTube bikin habis uang katanya. Tapi tuh sebentar lagi dia bilang gini, itu kalau udah gajian YouTube jangan lupa bangun rumah di Ambon, di Haruku, bla 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 bla, beli tanah bla 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 bla. Aduh capek deh. Berapa sih gaji YouTube guys? Berapa sih gajian YouTube teman-teman? Mungkin kalau yang subscribernya udah banyak gitu kan, udah ya katakanlah 50.000, mungkin gede kali ya. Apalagi kalau 100.000 subscriber, wow, bisa 20 jutaan mungkin, ada lebih kali ya. Pantesan gue kalau nonton video-video dari YouTuber yang udah sukses gitu kan, yang udah termonetisasi channelnya, gila, kesannya tuh kayak ngejek bumi gitu. keren deh pokoknya, udah casplang lah udah gitu. Nah gue satu sisi gemes juga sih ngeliat jam tayang gue masih 2000 sekian gitu kan. Secara ini udah setahun lebih lah, karena tuh gue inget banget gue di email sama tim YouTube sekitar bulan April Mei, ada beberapa kali lah dikirim email, kalimatnya your video can be monetized.
Nah saat itu gue pikir kalau dimonetize itu ya langsung gitu kan. Ternyata enggak, ternyata tuh mesti growing channel dulu. Video yang udah diupload gue main keyboard gitu kan, dua teman-teman gue waktu itu juga udah dihapus akhirnya videonya, karena waktu itu gue masih belum paham banget deh, si bego. Ya jadi dikirimin email seperti itu, akhirnya gue belajar ya, karena yang kirim email YouTube, gue juga upload videonya di YouTube, jadi yang gue tonton ya YouTube. Masa gue nonton TV, masa gue nonton SCTV, ya nggak mungkin lah. Jadi gue cari tahu tuh kan gimana sih, oh gini, nonton si YouTuber ini dia bilangnya begini, nonton video si YouTuber ini dia bilangnya begini. Aduh pusing juga, tutorial apalagi, ampun deh. Tapi ya sejauh ini bagus juga sih untuk membuat dunia per YouTubean menjadi semarak, men. Karena kalau nggak gitu kan tidak ada keramaian, tidak semarak, ya nggak. Nah saran gue untuk para YouTuber yang baru-baru aktif gitu kan, baru bikin channel di YouTube, atau yang udah ada channel udah banyak video tapi subscribernya belum 1000, masih ya ratusan gitu ya, jangan nyerah lah, enggak, jangan nyerah. Pakai mungkin kalau pakai provider atau apa yang menawarkan jasa gitu-gitu mungkin juga bisa kan, kalau mau. Kayak temen gue itu dia pakai jasa, bayar jasa untuk menambah subscriber dan jam tayang, dan ya udah nambah dia punya subscriber. Jalan pintas, men. Nggak mau capek kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa sih, itu hak setiap orang kan, human right, ya enggak. Jadi apa namanya, kalau bicara soal dunia per-YouTubean ya nggak akan kelar ya, nggak akan selesai. Gue juga mikir ini untuk kedepannya gue mau bikin channel lagi, ya kan, dan tentunya dengan konten yang berbeda, dan apa namanya, konten yang berbeda, dan juga ya pasti lebih unik lah, kayak gitu, lebih unik, beda dengan kalau channel ini nih. Jujur aja ini channel yang terpaksa gue kembangin daripada gue hapus, ya enggak. Jadi terpakai bria udahlah, daripada kosong mendingan ada isi kan gitu istilahnya. Nah jadi ya channel baru belajar lah, katakan seperti itu. Tapi for the next gue akan bikin channel yang wow, yang unik, yang unusual gitu kan, dan ya we'll see lah nanti lihat ke depannya. Karena buat gue seorang kreator itu pasti banyak idenya. Kreator itu dia tidak pernah habis ide. Jadi kayak istilah apa sih, kayak jaringan unlimited, yeah. Kayak gitu. Jadi ya oke sih, itu aja. Ini tanggal berapa ya? Ini udah bulan Oktober, bentar lagi nih Natal ya. Gue berharap sih gue bisa mencapai 4000 jam tayang sebelum Desember ya, karena ini udah mau Natal, men. Wow, kalau udah mau Natal gitu kan biasanya ya adalah budget yang mesti dikeluarin gitu kan. Kalau bisa untuk berbagi, why not gitu loh dengan orang lain. Makanya nih channel YouTube cepetan kayak channel YouTube gue cair gitu. Gue berharap si Mongol juga dengerin nih video radio rusak gue kan. Dan ya nambahin jam tayang gue kayak dikit-dikit gitu ya, Ngol. Jadi kan gue bisa mandiri juga kayak lu, walaupun nggak mungkin tidak sehebat lu. Itu aja sih. Ada temen yang juga kayak pendeta ya, itu dia channel YouTube-nya baru berapa ratus lah gitu, dan sampai sekarang masih tetap berapa ratus itu, belum ada naik, belum sampai 1000, belum mencapai 1000 subscriber. Tapi dia tetap upload video-video ya,
kemarin-kemarin beberapa bulan lalu gue sempet cek karena dia minta tolong kan. Nah gue sempet cek channelnya dia tuh di YouTube Chrome-nya, di HP-nya, dan memang beberapa videonya dia tuh kena copyright karena kan di kontennya dia tuh kontennya doa, tetaplah berdoa. Kontennya tuh ya rohani gitu, terus ada lagu-lagu rohani juga. Yang gue senangnya memang aplikasi YouTube ini sangat menghargai hak cipta, itu keren. Even though sekalipun lu ragu rohani, tapi kalau lu salah-salah ketik, ya nggak, salah kasih judul, metadata dan sebagainya, itu lu bisa, video lu bisa kena klaim hak cipta. Nggak peduli lu mau pendeta kek, lu mau apa kek, ya nggak. Nah itu tuh bagusnya YouTube itu. Jadi memang terjaga ya, kekayaan intelektual, ya kekayaan intelektualitas. Nah itu dia. Kayak gitu. Jadi saran gue sih ya, buat teman-teman yang subscribernya masih di bawah 1000 gitu ya, karena videonya udah banyak banget tuh temen gue, si A itu supaya, dan for the next time tuh jangan lupa judulnya tuh yang bikin lagu aslinya itu harus ditulis. Jadi kita hanya mengcover gitu kan, lagu dari si penyanyi aslinya atau pencipta lagu itu tuh, yang originalnya lah, seperti itu. Jadi kita nggak dianggap membajak hak cipta orang lain, ya nggak, kayak gitu. Kenapa gue ngomong gini ya, karena gue juga orang seni, ya kan. Gue juga main keyboard juga, gue main gitar akustik, gue main piano, kayak gitu. Jadi memang kekayaan intelektualitas itu, terutama dalam dunia seni, itu penting banget. Kalau enggak orang main asal jadi sembarangan gitu kan, main bajak lagu orang, terus dia bilang ini lagunya dia lah, inilah itulah, lu repot. Terus ngebahas apa lagi ya soal di dunia per-YouTubean ya. Kadang-kadang gue lihat sepertinya ada yang menggerakkan gitu kan, ada yang menggerakkan, kayak kemarin tuh gue coba untuk live streaming. Nah gue udah nge-shoot kamera HP ke keyboard dan gue tinggal gitu. Tapi pas gue balik, kenapa jadinya video ya? Jadi feeling gue, wah ini kayak di setting gitu loh, kayak udah ada yang setel. Aneh kan? Padahal di kamar gue gak ada siapa-siapa gitu. Nah itu dia, apakah ada penampakan? Bingung juga tuh. Gue bikin video itu, bikin live streaming tuh 2 hari lalu loh, 2 hari lalu guys, dan itu jam 10 ya, ya pokoknya pagi lah. Jadi posisi kamera HP tuh gue shoot ke keyboard, dan gue hanya ngejalanin apa namanya tuh, demo pada alat musik keyboard. Kan ada tuh, setiap alat musik keyboard tuh pasti ada demo, artinya kita tinggal mencet demo, dia jalan sendiri gitu lagu-lagunya. Ada lagu-lagu yang automatically gitu kan muncul kayak gitu ya. Dan gue balik jadinya lain. Dan gue tinggal tuh posisi kamar, gue kunci kamarnya kan gitu. Pas gue balik ada 1 jaman atau hampir sejam lah, kok ini jadinya video ya. Terus durasinya juga nggak sampai sejam, aneh. Tapi posisi HP ya tetap jalan, tetap on gitu. Something went wrong, but I don't know. Ya aneh aja, misterius. Banyak hal-hal yang perlu digali, perlu dibedah untuk dunia YouTube, dunia per-YouTubean seperti itu. Dan gue juga baru tahu bahwa YouTube itu punya Google, atau katakanlah bagian dari Google gitu ya, atau anak perusahaan Google. Jadi
kait antara YouTube dengan Google ya iyalah. Kayak gitu. Ya udah itu aja sih job gue siang hari ini untuk dunia per-YouTubean dan pernik-pernik yang ada di YouTube. Demikian juga teman-teman yang pada main YouTube gitu kan, apalagi yang udah kebelet supaya channelnya cepat dimonetisasi pakai jalan pintas, beli subscriber, beli jam tayang, bayar diem-diem ya silakan aja, itu hak setiap orang, nggak masalah sih gitu. Satu hal gue percaya bahwa Tuhan itu pada waktunya Tuhan dia akan membuat segalanya indah pada waktunya, ya enggak? In his time he makes all things beautiful in his time. Nah sekarang ini kan hari Minggu juga nih, dan gue percaya bahwa hari Minggu ini adalah hari yang dimana biasanya kita bergereja, kumpulkan gitu, satu komunitas dalam gereja. Mungkin karena pandemik, ya karena pandemik sih, bukan mungkin, karena pandemik ya apa namanya, gereja kapasitasnya dibatasi yang datang, ada juga yang belum ibadah, masih banyak orang yang takut ke gereja. Jadi lewat video radio rusak gue ini yang gak ada gambarnya ini, yang penting suara gue lo dengar, yang gue mau sampaikan adalah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini buat gue adalah anugerah. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah lo, kalau mati adalah keuntungan, berarti untung dong kalau mati, ya enggak? Tapi kalau mati adalah suatu keuntungan, kenapa orang pada takut mati ya? Ya kan? Kayak contoh banyak dalam kehidupan sehari-hari, orang udah di ICU, waduh ditambah-tambahin kan oksigennya, apalah peralatan medis dibuat sebagus mungkin supaya dia bertahan hidup. Walaupun sebenarnya mungkin itu udah maksa gitu kan, segitunya orang menolong seseorang untuk tidak mati, ya tapi ya kalau kembali ke firman Tuhan adalah bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, kayak gitu. Nah gue pernah punya pengalaman waktu gue di pesawat ke Ambon, itu di atas ketinggian berapa kaki tuh, itu diem, tiba-tiba pesawatnya diem, nggak ada bunyi mesin juga, jadi semua pada tegang kan di atas pesawat, pada doa yang Kristen, doa secara Kristen ya, doa menurut iman masing-masing lah, termasuk gue. Kenapa? Ya takut tuh pesawatnya nyungsep, ya kan jatuh, terus kalau jatuh ya mati, takut mati kan. Padahal firman Tuhan jelas bilang, di firman Tuhan tertulis bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau gitu sebenarnya tidak perlu dong takut mati, ya nggak? Kalau mati adalah sebuah keuntungan, ya nggak perlu takut mati. Sama juga dengan misalnya channel YouTube kita, nggak perlu takut bahwa wah nggak demonetisasi nih, ya kan? Ya udah deh, nyerah aja deh, capek. Ya jangan gitu juga gitu. Artinya ya never give up, tetap flow, tetap berjalan, karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah, pemberian yang nggak bisa dibeli, ya nggak? Seperti itu. Dan gue percaya bahwa hari-hari ke depan kita adalah misteri. Kita nggak tahu sampai kapan umur kita, batasnya. Tapi satu hal yang pasti bahwa
Tuhan itu selalu punya cara untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan masih ada mujizat. Dan ini nggak hanya bicara sebagai satu agama gitu ya. Menurut gue ini lintas agama. Kenapa? Karena gue percaya semua agama juga percaya adanya mujizat, ya nggak? Mujizat, nah itu dia. Jadi tetap berjalan, jangan menyimpang dari anugerah. Kalau gue pribadi, gue punya prinsip untuk sisa hidup ini, ya banyak memperbaiki sikap hidup, sikap hati, ya nggak. Kalau dulu kayaknya agak ya sana kemari gitu kan, seks bebas dan sebagainya dulu. Nah, dengan berjalannya waktu, ya puji Tuhan banyak hal yang Tuhan rubah. Nggak semua, tapi minimal yang tadi itu udah nggak. Kenapa so suci lu? Bukan so suci, ya memang tidak perlu gitu ya nggak. Karena ngeri kali kalau lu lagi making love gitu kan, gitu-gitu tiba-tiba mati. Nah, kemana larinya? Kan gitu. Jadi ya kalau buat gue itu no more, karena kita nggak pernah tahu kapan batas waktu usia kita, ya toh. Jadi ya berjaga-jaga, berhati-hati dalam hidup, tetap bersikap sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus. Jadi ini siang radio rusak gua nih menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, YouTube, subscriber dan sebagainya, ya pokoknya dunia YouTube dah all around. Dan ini intinya sebenarnya ini bagaimana untuk menjalani hidup ke depan. Jadi ada season 1, season 2. Nah gitu dia. Gue sebenarnya pengen nyanyi ya, tapi apa ya lagunya ya? Kadang gue pikir gue pengen bikin lagu. Secara gue bisa main gitar akustik, gue bisa main alat musik keyboard, gue bisa, ya bukan bisa sih, artinya dikasih talenta gitu kan, untuk main piano. Dan itu gue nggak pernah sekolah formal gitu loh guys. Gue nggak pernah sekolah akademi musik A B C D, itu enggak. Terus gimana ya, belajar di awang-awang. Belajar di awang-awang gimana sih maksudnya? Belajar sendiri, autodidak. Punya alat musik juga enggak. Ini ada alat musik di sini nih, punyanya kantor Greenland. Nah tuh dia tuh. Kok bisa mainnya? Bisa lah, kan kalau ada kemauan pasti ada jalan. There is a will, there is a way, ya enggak gitu. Jadi jangan terpaku pada ya nggak ada fasilitasnya, kurang, minim dan sebagainya. Well, sebenarnya itu nggak menjadi penghalang. Sejauh lu punya kemauan keras, lu punya kemauan tinggi, do it, ya enggak, just do it, jadi duit. Kayak gitu. Nah, pengalaman dalam hidup sejauh ini gue dengan Tuhan itu banyak banget. Dan gue tahu bahwa Tuhan itu setia, sekalipun gue nggak setia. Maksudnya bukan nggak setia, lebih banyak nggak setianya lah gitu, lebih banyak melencengnya. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkali kesetiaannya sekalipun kita tidak setia. Nah, terus gimana? Ya, karena kesetiaannya Tuhan kepada kita, ya kan? Karena kebaikannya dia kepada kita membuat kita bisa memaknai hidup ini, memandang ke depan dengan pola pikir yang berbeda. Gimana caranya?
minta hikmat gitu, minta hikmat. Dalam dunia YouTube juga membuat gue seperti itu. Kan di YouTube juga banyak tuh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang bikin konten khotbah, ya nggak, bikin konten sharing, nyanyi dan sebagainya, praise and worship. Jadi ya seperti itu. Banyak hal yang udah berjalan dalam hidup ini dan waktu juga terus berjalan. Gue ingin progres untuk tahun depan tuh, ada punya planning sih untuk move ke mana ya. Move kemana ya, oh ya nanti lihatlah. Tapi yang jelas memang teman gue bilang begini, lu kalau mau melakukan segala sesuatu itu mesti minta yang penting penyertaan Tuhan, ya enggak, itu yang utama. Karena segala sesuatu kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Jadi termasuk YouTube atau pengembangan channel di YouTube. So prinsip gua, God works in everything, itu ada di apa tuh, Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 8 ayat 28 kalau nggak salah, Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. So kalau ayat itu berkata bahwa kalimatnya adalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, ya segala hal, termasuk dunia YouTube. Aktivitas kita dimanapun diberkati, disertai, Tuhan campur tangan, itu pasti berhasil. Gitu. Banyak yang udah gue alamin dari dulu gue pelayanan sampai di Papua, kemudian ngajarin orang-orang di sana untuk main musik, gitu kan, di Jayapura, di Polymax. Gue punya banyak teman di sana karena cukup lama, 3 bulan di Papua, di Jayapura, di sebuah komunitas gereja di sana ya, di Polymax. Itu gembalanya orang Jawa tuh, Pak Sutimin. Dan selama di situ itu gue banyak banget membagi berkat bagi orang lain lewat talenta yang Tuhan kasih, seperti itu. Jadi memang itulah yang Tuhan mau menurut gue ya, kita hidup ini untuk menjadi berkat. Kenapa? Ya karena memang kalau hidup ini enggak untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya untuk apa kalau hidup ini hanya kita jalani untuk diri kita sendiri, kan gitu. Sama aja kalau misalnya di YouTube kita pakai satu aplikasi atau tools, kita nonton video orang nonton video kita, sama kan. Jadi sebenarnya ada makna rohaninya loh, aplikasi YouTube ini, cara kerjanya atau apalah kayak gitu. Semakin hari gue semakin paham bahwa hidup ini hanya sementara, ya kan. Beberapa waktu lalu gue dapat berita ada keluarga dari kenalan gue yang meninggal dan disemayamkan di rumah duka, dan gue kesana, gue melayat ya, dan memang ya disitulah akhir kehidupan, seperti itu. Jadi kalau untuk hidup yang sementara ini, menurut gue sebenarnya apa sih yang kita banggakan, apa sih yang kita sombongkan, apa sih yang membuat kita jadi pelit misalnya, ya enggak kan. Kita mati juga kita nggak bawa, jangankan harta atau apapun namanya, HP, cincin juga dibawain makan cacing man di tanah. Seperti itu. Jadi buat gue sangat setuju dengan Yesaya ya, kalau nggak salah tuh yang ada kitab Yesaya berapa ya, itu ada kalimatnya gini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya apa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
bukan bijak sana bijak sini, repot nanti kalau dua-duanya, ya nggak, kayak gitu. Jadi dengan adanya kondisi zaman ini gitu kan, ini kayaknya udah zaman akhir dari akhir dengan banyaknya gejolak ya kan, dengan perubahan iklim atau climate change dan sebagainya, cuaca yang ekstrim kan udah mulai aneh-aneh gitu kan, panas yang wow, even dulu pakai AC juga tetap aja gerah gitu kan. Nah ini sebenarnya tanda apa gitu, tanda-tanda dunia udah mau kiamat kah, YouTube sudah mau berakhir kah? Ya enggak. Nah ini yang patut kita apa namanya, kita renungkan bahwa hidup ini singkat, setiap saat sesuatu bisa terjadi, enak atau nggak enak, tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan udah tulis ya, lewat Tuhan memberikan hikmat ya kan kepada rasul-rasul yang menulis di beberapa kitab dalam Alkitab, bahwa Tuhan turut bekerja sama. Artinya apa? Artinya dia ada, artinya dia yang mengontrol, dia yang memegang kontrol. God's in control, Tuhan yang memegang kendali atau kontrol dari semua hal apapun, everything in this world. Nah, this world is only temporary, hanya sementara. Itu sebabnya kita perlu banyak memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup ini, dan banyak-banyaklah untuk berbagi dengan orang lain. Apapun itu, nggak harus duit loh ya. Dan gue seneng dengan istilah kita lahir di dunia nggak bawa apa-apa, kita mati juga nggak bawa apa-apa. So apa yang harus kita sombongkan, apa yang harus kita angkuhkan, apa yang harus kita banggakan? Nggak ada. Jadi ya nothing gitu. Lewat video Radio Rusak, gue juga mau bilang terima kasih, say thank you to YouTube untuk 4.000 jam tayang dan monetisasi. Thank you banget. Untuk ke depan channel gue kontennya unik dan agak sedikit rusuh. nggak bohong. Ya pokoknya channel gue ke depan, channel the next channel dari Sindapea channel itu ya nggak sama lah dengan channel yang sekarang, karena channel yang sekarang ini kan jujur aja gue baru belajar gitu. Masih bego-begoan lah, kayak KBN masuk kota kayak gitu. Jadi ya the next channel gue akan bikin satu konten aja, mungkin musik atau permainan gitar akustik ya kan, atau permainan piano, nggak nyanyi ya, mungkin ada nyanyinya juga. Dan gue nggak akan buat banyak video, paling ya beberapa video, tapi ya itu cukup oke gitu, daripada banyak video tapi tidak oke. Kayak gitu. Oke teman-teman, so ini udah jam berapa ya? Ini hari sebenarnya gue ada planning untuk mengunjungi family di Cibubur, ke tante gue, adik ipar dari nyokap gue, tapi ya itu karena mesti gue berjam tayangnya YouTube nih, jadi banyak schedule yang gue mesti jalanin. Jadi nggak banyak sih, beberapa schedule ya gue batalin deh. Karena kalau udah di jalan atau udah ketemuan kan, kita nggak mungkin ngeliat HP dulu, nggak enak kan. Jadi ya itulah konsekuensinya main atau menjadi YouTuber kayak gitu. Satu hal lagi, bahwa vaksin kayaknya kalau nggak salah ada vaksin ketiga ya. Dengernya sih gitu, nggak tahu, nanti lihat mana sih gue di info gitu tuh.
Ya mudah-mudahan corona sudah tinggal bangkai-bangkainya doang. Ya tetap jaga jarak, tetap pakai masker ya enggak, terus cuci tangan, air juga mesti jaga yang bersih ya, jangan pakai air asik kayak air apa namanya hujan, apalagi kalau udah ada jentik-jentiknya gitu kan, aduh udah nggak prokes itu. Sebenarnya air hujan bagus sih, air AC air hujan tuh bagus ya, siram tanaman atau kalau diolah dengan baik ya bisa buat mandi juga sih. Itu selingan aja, selingan intermezzo. Jadi kembali lagi kepada satu poin bahwa God is good all the time and all the time God is good. Ya kan, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya dari kekal sampai kekal. Nah, untuk semua teman-teman yang bergelut di dunia per-YouTubean, jangan nyerah, jangan berhenti berkreasi, murni pure, be as we are, jadilah diri kita sendiri ya, nggak perlu niru orang untuk ngetop. Ngapain sih kayak itu tuh yang kemarin yang viral ya, emang sih jadi oke sih, jadi terkenal kan, jadi viral, komersil, jadi dikontrak dan sebagainya, tapi kan jadi akhirnya dituntut, nggak enak ya nggak. Kok kalau mau dimirip-miripin juga gue mirip Whitney Houston ya nggak sih. Tapi ya masing-masing kan kita punya porsi sendiri-sendiri, kita punya image, kita punya warna sendiri-sendiri. Tuhan gak pernah menciptakan semua orang sama. Mirip mungkin, tapi kalau sama ya enggak lah, ya enggak sih gitu. Jadi ya jadilah be yourself, jadilah diri sendiri, buatlah konten yang murni, original. Nggak apa-apa banyak editan atau di bikin menarik, tapi ya channelnya yang harus dikembangkan, jadi seimbang gitu loh. Karena dari kemarin gue banyak sekali nonton video-video yang udah dikemas sedemikian rupa kan videonya, konten tampilan video juga bagus, tapi ya pas dicek channelnya ya masih banyakan gue. Gitu loh. Padahal video dalam channel gue nih gado-gado ya enggak sih, campur aduk, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu namanya Sendapaya. Sendapaya channel. Orang apa sih dia? Orang Ambon gede di Betawi, besarnya di Betawi, dari kecil di Betawi. Nah gitu dia. Tuhan memberkati setiap kita hari Minggu ini. Gue jadi banyak share ya. The next gue akan buat seperti ini, kayaknya enak deh. Kayaknya gue lagi talk to somebody or someone else, padahal nggak ada orang di sini. Ngobrol sama HP. Oke deh. Untuk semua teman-teman, Tuhan berkati kalian dan tetap berkarya. Miliki banyak hal yang bisa digali dari YouTube ya, banyak hal yang bisa kita dapat dari aplikasi YouTube, dan menurut gue aplikasi YouTube tuh terbaik sih. Emang agak ketat banget gitu ya, ada banyak ini itu masih aturan ini bla bla bla, tapi however YouTube is the best buat gue, at least for me. So thank you, God bless you, bye bye, thank you. And God bless you all. Happy Sunday, have a blessed Sunday. So thank you buat dengerin radio rusak gue. Thank you Google, thank you YouTube, thank you for my subscriber. Thank you untuk target gue sih kayak si Mongol tuh, temen lama gue yang udah sombong, enggak deh, 109 subscriber. Dulu ada video gue sama Mongol tapi udah gue hapus ya, karena gue nggak mau ada di bawah bayang-bayang nama terkenalnya dia, nah gitu loh.
apalagi ya.